Pada video kali ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, materinya adalah makna kata atau istilah dan antonim atau sinonim. Oke, kita langsung saja ke materi pembelajarannya. Kita harus terlebih dahulu memahami apa perbedaan kata, kalimat, dan paragraf. Nah, di sini sudah diberikan contoh, ini adalah satu buah paragraf. Nah, ciri-ciri paragraf adalah baris pertama itu lebih ke dalam, jadi ada jarak seperti ini gitu. Lalu diakhiri dengan tanda titik. Nah, di sini maka itu disebut juga dengan satu paragraf. Nah, dalam satu paragraf itu minimal harus ada 2 kalimat. Lalu apa yang disebut kalimat? Dari kata awal sampai titik. Nah, itu adalah kalimat. Nah, berarti inilah paragraf. Berarti ini satu kalimat. Lalu pengertian paragraf adalah merupakan suatu kumpulan, suatu kesatuan pikiran yang lebih tinggi serta lebih luas daripada kalimat. Nah, ini berarti satu kalimat. Berarti dari sini sampai sini itu adalah satu kalimat. Nah, itu adalah kalimat, jadi dipisahkan oleh tanda titik. Nah, lalu apa yang disebut kata? Kata itu adalah satu kumpulan huruf menjadi sebuah yang bermakna. Contoh, paragraf itu satu kata. Lalu merupakan itu satu kata. Penjelas itu satu kata. Berasal itu satu kata. Nah, berarti bisa disimpulkan sebuah paragraf itu merupakan kumpulan kalimat. Nah, kalimat itu terbentuk dari kumpulan beberapa kata gitu. Ciri-ciri dari paragraf adalah baris pertama lebih ke dalam dan diakhiri oleh tanda titik. Selanjutnya kita akan pelajari makna kata atau istilah pada teks. Setiap kata itu memiliki makna tersendiri. Nah, makna kata atau istilah itu dapat ditentukan dengan memahami isi teks atau melihat KBBI atau dapat kita singkat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, KBBI di sini bisa diakses melalui halaman https://kbbi.kemendikbud.go.id/. Nah, di sini kalian bisa mengakses KBBI di sini. Jadi untuk mengerti nih sebuah kata ini maknanya apa sih? Nah, bisa lihat KBBI atau dengan membaca satu paragraf utuh atau satu teks utuh itu supaya kita tahu makna kata tersebut apa. Selanjutnya kita akan belajar antonim dan sinonim. Nah, antonim di sini merupakan kata-kata yang memiliki makna yang berlawanan. Seperti kata kecil itu antonimnya besar. Kalau sinonim itu kata-kata yang memiliki makna yang sama dan dapat saling menggantikan dalam sebuah kalimat. Contohnya, kata kecil itu sinonimnya kata mungil. Jadi bisa disimpulkan antonim itu adalah lawan kata, sedangkan sinonim itu adalah persamaan kata. Nah, selanjutnya contoh dari sinonim ya, berarti persamaan kata. Nah, di sini contohnya adalah duka cita itu sama aja dengan sedih. Ajaib itu sama aja dengan aneh. Lalu khawatir itu sama aja dengan cemas. Hapus itu sama aja dengan lenyap. Nah, sekarang contoh dari antonim. Antonim ini berarti lawan kata. Contohnya adalah lebar itu lawan katanya sempit. Mahal lawan katanya murah. Lalu pasang itu lawan katanya surut. Lalu tanya itu lawan katanya jawab. Nah, itu adalah contohnya. Kita akan masuk ke contoh soal. Di sini ada sebuah soal atau sebuah kalimat. Kita baca terlebih dahulu. Rute awal yang akan digunakan adalah Kebon Kacang hingga Pasar Manggarai dengan 3 halte. Nah, pertanyaannya, makna kata halte pada kalimat di atas adalah tempat menunggu bus. Oke, selanjutnya soal yang kedua. Amir anak yang rajin. Setiap hari ia membantu ibunya membuat kerajinan bambu. Meskipun demikian, ia tidak pernah lupa belajar. Saat ini ia sedang menghadapi ujian. Ia berharap lulus ujian dengan nilai yang bagus. Nah, di sini pertanyaannya adalah antonim, berarti lawan kata ya, dari kata yang bergaris bawah. Nah, ini kata yang bergaris bawah itu adalah rajin. Berarti ini yang ditanyakan adalah lawan kata dari kata rajin. Apa? Malas, betul. Selanjutnya
soal yang ketiga. Di berbagai kota besar, pemerintah daerah sedang memperbaiki jalan khusus pedestrian agar lebih nyaman. Nah, pertanyaannya adalah istilah pedestrian pada kalimat tersebut bermakna, nah pedestrian ini bermakna apa? Boleh kalian cari di KBBI atau memaknai dari paragraf ini. Nah, pedestrian di sini artinya adalah trotoar gitu. Oke, selanjutnya. Tiba-tiba Katak merasa tubuhnya terdorong. Ia merasa tidak bisa melawan. Rupanya banjir datang. Katak menengok ke kanan dan ke kiri. Agak jauh di depannya tampak batang kayu yang besar. Arus air membawanya hingga ke dekat batang kayu itu. Katak segera meloncat. Ia merasa lega setelah berada di atas batang kayu itu. Nah, di sini pertanyaannya adalah sinonim berarti persamaan kata yang bergaris bawah. Nah, yang kata yang bergaris bawah itu adalah menengok. Berarti persamaan kata dari kata menengok adalah melihat. Nah, jadi persamaan kata dari menengok itu adalah melihat. Nah, itulah beberapa contoh soal dari sinonim, antonim, dan makna kata. Semoga kalian paham ya.